Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dzikri fa'lamanahu sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma nawwir qalbi nawwartal arda bi nuri syamsika. Allahumma nawwir qalbi Allahumma nawwir qalbi bi nuri hidayatika kama nawwartal arda Wajika ya arhamar rahimin wa Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wasani mimma tad'uhu an tahdhara min an takuna wa'idan wa mudzakiran anna fihi afatan katsirah. Wasani utawi kang nomor loro mimma saking barang tad'u kang ninggal sira ing ma tad'u kang ninggal sira ing ma min antakuna huwa iku utawi ma antahdhara iku yento melayu sira min antakuna saking yento ana sira wa idon iku wong kang mituturi wa mudzakiran lan wong kang ngilingaken li anna fihi krono setuhune ing dalam wa'idhan wa mudzakiran afatan bilahi katsiratan kang akeh. Afatan bilahi katsiratan kang akeh. Illa angin antakmala yento ngamal sira. Bima kelawan perkara takulu kang ngucap sira ing awalan ing dalam kawitane. Summa ta'idhan uli kari-kari mituturi sira bihi kelawan ma annasa ing menungso fatafakkar muka mikir-mikira sira
Maka mikir-mikira sira fima ing dalem barang kila kang den ucapaken apa ma kila kang den ucapaken apa ma li Isa maring Nabi Isa alaihi salam. Ya bena Maryam he anak lanange Siti Maryam. Id mituturi sira mituturi sira nafsaka ing awak sira fa ini ta'adzat moko lamun ngalap moko lamun ngalap moko lamun ngalap pitutur sira moko lamun ngalap pitutur apa nafsaka lamun ngalap pitutur apa nafsaka faiz moko mituturo sira faiz moko mituturo sira annasa ing menungso wa illa lan lamun ora fastahi moko wirango sira min rabbika saking pangeran sira moko wirango sira min rabbika saking pangeran sira wa ini betulitah lan lamun den cuba sapa sira lan lamun den cuba sapa sira bihadzal amali fahtaris moko ngedo sira moko ngedoho sira an khoslataini saking pekerti luru al ula utawi kang awitan anit takallufi iku saking merdi-merdi fil kalami ing dalam kalam bil ibarati kelawan pira-pira ibarat wal isyarati lan pira-pira isyarah wa tammati lan pira-pira kalam kang aneh wal abiyati lan pira-pira bait wal asy'ari dan pira-pira syair lianna Allah Ta'ala krono satuhune Allah Ta'ala yukwidu iku sengit sapa Allah al mutakallifina ing pira-pira wong kang merdi-merdi wal mutakallifu lan utawi wong kang merdi-merdi al mutajawizu kang nglewati anil haddi saking wates ya dulu iku nuduhaken ala kharabil batin ing atase rusake batin wa ghaflatil qalbi lan laline ati wa mana tadzkir utawi tujuan ngilingaken ayyadhkura iku yanto iling
iku yen to iling al abdu sapa kawula narul akhirati ing genine akhirat narul akhirati ing genine akhirat wa taksira nafsihi lan pepekone awake abdu lan pepekone awake abdu fi khidmatil khaliq ing dalem ngeladeni zat kang dadekaken ing dalem ngeladeni zat kang dadekaken wa tafakkaru lan mikir-mikir sapa abad fi umurihi ing dalem umure abad al-madhi kang wis lewat alladzi afnahu kang ngentekaken sapa abad ing umur kang ngentekaken sapa abad ing umur fima ing dalem barang layak nih kang ora maidai apa emah ing abad hi ing abad wa yatafakkaru lan mikir-mikir sapa abad lan mikir-mikir sapa abad fima ing dalem barang baina yadaihi ing dalem antarane ngarepe abad minal aqobati saking pira-pira rintangan minal aqobati saking pira-pira rintangan min adami salamatil iman saking ora selamete iman min adami salamatil imani saking ora selamete iman fil khatimati ing dalam pungkasan wa kaifiyati halihi lan coroe tingkae abad fi qabdi malakil maut ing dalam jupuke malaikat maut ing dalam jupuke malaikat maut wa hal yaqdiru lan ana ta kuwasa sapa abad lan ana ta kuwasa sapa abad ala jawabi mungkari ning atase jawab malaikat mungkar wa nakirin lan nakir atase jawab mungkar wa nakirin lan nakir wa yahtamulan prihatin sapa abad prihatin sapa abad bihalihi kelawan tingkai abad bihalihi kelawan tingkai abad fil qiyamati ing dalam kiamat wa mawaqifiha lan panggonan mandek kiamat dan panggonan mendeke kiamat wa hal ya'buru lan ana ta nglewati sapa abad lan ana ta nglewati sapa abad anis sirati saking sirat saliman hale selamat am yaqa'u ana ta tumiba sapa abad fil hawiyati ing dalam neraka hawiyah fil hawiyati ing dalam neraka hawiyah wa yastamirru lan netepi dzikru hadil asya'i wa yastamirru lan netepi ing abad
Zikru hadhil asya'i opo ikilah opo iling ikilah piro-piro suwici-wici. Opo iling ikilah piro-piro suwici-wici fi qalbihi ing dalam atini abad. Fayuz ijahu moko ngaketaken apa zikir ing abad. Moko ngaketaken apa zikir ing abad an qararihi saking gon netepi abad. Faghalayanu hadhihi nirani moko umupe ikilah piro-piro perasaan kang koyok geni ya. Karena ini tasbih diserupakan. Ikilah piro-piro perasaan kang koyok geni. Wa nauhatu hadhil masaibilan lan tangise ikilah piro-piro musibah. Lan nangise ikilah piro-piro musibah. Yusamma iku den arani apa golayan tadzkiron ing ngilingaken adapun yang nomor 2 mimma dari sesuatu yang harus kamu tinggalkan. Jadi kan di depan musannif mengatakan kepada muridnya akan memberikan nasihat sebanyak 8 nasihat. Yang 4 harus dikerjakan, yang 4 lagi harus ditinggalkan agar ilmunya kelak di hari kiamat tidak memusuhi. Yang kedua dari perkara yang harus kamu tinggalkan adalah antahdzara antakuna wa'idan. Kamu harus lari atau kamu harus menghindar dari menjadi orang yang memberikan mau'izah, orang yang memberikan nasihat, wa mudzakiron dan menjadi orang yang mengingatkan, memberikan peringatan. Memberikan nasihat, kamu harus lari dari menjadi seperti itu. Jadi sampai jadi mau'izah. Jangan sampai jadi orang yang tukang memberikan nasihat dan tukang memberikan peringatan. Kenapa? Bukankah memberikan mau'izah itu bagus? Bukankah memberikan peringatan itu bagus? Li'anna fi afatan katsirah. Karena di dalam mau'izah dan di dalam muzakkir itu terdapat bahaya yang sangat besar. Illa antakmala, boleh kamu menjadi juru nasihat, boleh kamu menjadi muballigh sehingga bisa menyampaikan mau'izah hasanah atau memberikan peringatan-peringatan, kecuali apabila antakmala bima taqul awalan, telah kamu amalkan terlebih dahulu apa yang telah kamu ucapkan. Jadi memang berat jadi penceramah itu memang berat. Jadi menabi pondok pada latihan misalnya lomba khitobah, lomba pidato. Sebelum kamu punya cita-cita sebagai penceramah, minimal ngaji ada ayuhal walad. Ternyata di ayuhal walad memberikan mau'izah dan memberikan muzakkir, peringatan kepada orang-orang, itu ternyata
di dalamnya ada afatan katsirah, ada bahaya yang sangat besar. Sehingga muridnya disurati oleh beliau, oleh musannif, agar tidak menjadi juru nasihat, agar tak beri nasihat. Boleh memberikan nasihat bila sudah diamalkan terlebih dahulu apa yang telah dikatakan, apa yang telah dinasihatkan kepada orang lain. Nanti jangan-jangan pandai menasihati orang lain, justru tidak bisa menasihati diri sendiri. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma taf'alun. Seperti itu di Al-Quran. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Hai orang-orang yang beriman, kenapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Jadi hitopnya sangat besar. Kabura maqtan, Allah sangat benci kepada orang yang mengatakan tidak sesuai dengan apa yang dikerjakan. Jadi berat. Ketika sudah kamu amalkan terlebih dahulu apa yang telah kamu katakan, apa yang telah kamu nasihatkan kepada orang lain, baru summa ta'idhu bihin nas, baru kamu berikan mau'idhah, berikan nasihat kepada manusia apabila sudah diamalkan terlebih dahulu. Ibda binafsik, kan seperti itu di hadis itu. Mulailah dari diri sendiri. Fatafakkar, maka renungilah terhadap apa yang dikatakan kepada Nabi Isa alaihissalam. Ini Allah berkata kepada Nabi Isa, ya bena Maryam, wahai putra lakinya Siti Maryam, id nafsak, nasihati dirimu sendiri. Nasihati dirimu sendiri, fa init ta'adzat, apabila kamu telah menerima nasihat yang telah kamu nasihati oleh dirinya sendiri tersebut, fa'idhin nas, maka barulah menasihati manusia. Wa illa mun sambian tak nerima terhadap nasihat yang telah kamu nasihati sendiri, fastahimir rabbik, maka malulah kepada Allah. Maka malulah kepada Tuhanmu, karena kamu telah memberikan nasihat kepada manusia sedangkan dirimu tidak mampu menerima nasihat tersebut. Jadi memang harus sesuai. Kalau kita memberikan nasihat sedekah misalnya, ya kita minimal sedekah juga. Pernah sedekah lah. Menerangkan tentang fadilah sholat, ya minimal sholatnya juga diamalkan. Menerangkan tentang fadilah jamaah, menasihati manusia agar jangan sampai lupa jamaah, berjamaah. Ya harusnya sudah dilaksanakan terlebih dahulu, sebelumnya tidak ditinggalkan. Jadi itu memang bahaya menjadi juru nasihat. Sampai sekelas beliau saja ini berkata seperti ini, sekelas Imam Ghazali, agar menghindari jadi orang yang tukang memberikan nasihat. Wa ini betuli tabi hadal amal, dan apabila kamu mendapatkan cobaan seperti ini, cobaan menjadi juru bicara. Nah ini loh menariknya. Jadi menjadi juru nasihat, menjadi penceramah, menjadi muballigh, memberikan mau'idhah hasanah. Ini cobaan. Ini wa ini betuli tabi hadal amal. Apabila kamu mendapatkan cobaan sebagai tukang ceramah, sebagai tukang memberikan mau'idhah, jadi bukannya rizki. Misalnya laku sampean boyong bah teti penceramah, yundang, melolo. Itu bukan laris, itu cobaan. Alhamdulillah laris. Alhamdulillah laris kan seperti itu, bukan rizki, itu cobaan. Fahtaris an khoslataini, jika kamu mendapatkan cobaan sebagai juru nasihat, misalnya ketika kamu nanti boyong dari pondok, kemudian diundang oleh orang untuk memberikan mau'idhah hasanah, memberikan nasihat. Minimal kan kamu sudah ngaji ayyuhal walad. Di mana Nabi ada orang lain siapa orang.
Mun aki minimal apa yang telah kamu katakan itu sudah dikerjakan sebelumnya. Karena afatan katsir. Makanya kan banyak para ulama yang alim al-alamah itu juga tidak suka menjadi muballigh, memberikan ceramah. Kan banyak. Karena khitabnya juga besar kan. Kenapa sih? Ya ini sudah termasuk dari sesuatu yang dikatakan sebagai ibtila, sebagai cobaan. Dan afatan katsirah, dan bahayanya sangat besar. Al-ula, kalau memang sudah kamu tidak bisa menghindar dari menjadi orang yang memberikan nasihat, memang sudah kadung dipercaya masyarakat sebagai juru nasihat, masyarakat butuh asupan nasihat dari kamu misalnya, maka minimal kamu harus menjauhi dari dua perkara ini. Yang pertama, anit takalluf fil kalam. Jangan menyusahkan di dalam pembicaraan. Jadi di dalam memberikan mau'idah tersebut tidak menyusahkan dengan ungkapan-ungkapan dan isyarah-isyarah, juga dengan kalam yang aneh, dan juga berbet-bet wal asy'ar dan syair-syair. Jadi langsung ke intinya. Kapan ada orang yang memintai nasihat, maka langsung ke intinya, agak usah berbelit-belit menggunakan ibarat-ibarat, isyarat-isyarat, bahasa yang aneh misalnya, atau syair-syair yang dikeluarkan. Kenapa? Li'anna Allah Ta'ala yubghidul mutakallifin. Karena Allah Ta'ala itu benci kepada orang yang menyusahkan orang lain. Itu bahasan langsung. Wal mutakalliful mutajawizu anil haddi. Adapun mutakallif, yaitu orang yang menyusahkan orang lain, yang melewati batas, sampai melewati batas, yadullu ala kharabil batin, menunjukkan rusaknya batinnya orang tersebut, wa ghaflatil qalbi, dan kelalaian hati. Jadi gak usah mutakallif. Wa makna tadzkir, adapun tujuan dari tadzkir yaitu ingat, untuk senantiasa ingat, yaitu ayyadhkurul abduh, seorang hamba itu senantiasa ingat terhadap narul akhirah, kepada api neraka, wa taksira nafsihi, dan kecerobohan dirinya fi khidmatil khaliq, di dalam beribadah kepada Tuhannya. Itu yang harus ditadzkir, yang harus diingatkan. Ingat neraka, ingat kecerobohan diri dalam beribadah kepada Allah. Wa yatafakkaru fi umrihi, dan juga merenungi, berfikir-fikir terhadap umurnya al-madi, yang telah berlalu. Umurnya telah berlalu, sekarang 19 tahun misalnya, maka 19 tahun umurnya sudah berlalu, yang tidak mungkin kembali lagi. Alladzi afnahu, yang telah dihabiskan umur tersebut, fima la yaknihi, terhadap sesuatu yang tidak berfaedah. Itu harus direnungi. Wa yatafakkaru fima baina yadayhi, dan juga ingat terhadap apa yang ada di depannya. Minal aqobat, berupa rintangan-rintangan, seperti min adamati salamatil iman, min adami salamatil iman, seperti tidak ada jaminan keselamatan iman, fil khatimati, di dalam kematiannya. Kan kita tidak memiliki jaminan apakah kita mati membawa iman, apakah kita mati fi salbil iman, iman terlepas dari diri kita, kan gak ada jaminan. Siapa yang menjamin? Gak ada. Itu harus ditafakkur. Itu harus ditafakkur, diingat-ingat. Wa kaifiyati halihi fi qabdi malakil maut, dan mengingat tentang tata cara keadaan dirinya ketika malaikat maut mengambil nyawanya. Ketika malaikat maut mengambil roh dari jasad seorang hamba, itu diingat bagaimana sakitnya, sesuai dengan hadis-hadis yang telah menerangkan bagaimana sakitnya proses pengambilan roh tersebut.
Wa hal yaqdiru ala jawabi mungkarin wa nakirin, dan apakah mampu untuk menjawab pertanyaan mungkar nakir, malaikat mungkar nakir sekalipun mungkin hafal. Ya saya tanya lagi kan ngangkas semula lamba robbuka sampean oneng luar kepala. Teka ada juga saren tanya lagi kenika robbuka langsung oneng Allahu rabbi. Kan gampang pertanyaan kenika. Tapi kan untuk mampu menjawab malaikat mungkar nakir juga sesuai dengan kadar keimanan kita. Kalau kadar pengetahuan kita maka selamat sudah jadi mungkar nakir kan. Tahu sa sholat, tahu sa puasa. Anu apa jadi tanya ki malaikat mungkar nakir lo ning jawabna. Saya tanya ki ngak kenika. Mardeki ki beri bocoran boleh. Tinggal dapat ke kuburan, dasar kubur kan dibacai talqin di depan. Talqin itu kan memandu. Makanya kalau kita pahami maknanya kan seperti ini. Cong kakek dekik Maria datang 2 malaikat. Itu kan bocoran. Nah, malaikat pertama tanya marrabbuka. Maka kakek jawab Allahu rabbi. Sudah ada bocorannya. Dan di waktu adanya roh di dalam jasad sudah tahu jawabannya marrabbuka, man nabiyuka, umaimuka. Jelas cetoran kan. Bahkan repotan pertanyaan di IMDA 3 ya di dalam kelas daripada pertanyaan mungkar nakir. Tapi ini kan tergantung keimanan. Itu harus ditazkir juga. Wa yahtammu bihalihi fil qiyamati wa mawaqifiha. Dan cemas atau ingat kepada huru-hara hari kiamat. Wa mawaqifiha dan tempat pemberhentian kiamat. Itu kalau di tafsir Yasin itu kan dijelaskan pos-pos di dalam hari kiamat itu kan ada pos pertama untuk penimbangan apa, pos kedua ada 8 insyaallah kalau di tafsir Yasin itu pos pemberhentian di hari kiamat itu juga diingat-ingat. Wa hal ya'buru 'anis sirati saliman, atau apakah dia bisa selamat dari sirat? Apakah dia bisa selamat nyebrang dari siratal mustaqim? Am yakum fil hawiyah, ataukah justru malah jatuh kepada neraka hawiyah, jurang yang ada di bawah sirat, namanya neraka hawiyah. Wa yastamirru dzikru hadil asya fi qalbihi, dan terus ngiangkan ingatan ini di dalam hatinya. Fayuz ijahu an qarorihi, maka hal itu bisa menjadi kecemasan atau menjadi cemas di dalam melakukan apa yang telah bertentangan dengan di atas. Fa ghalayanu hadhihi niron, adapun mendidihnya perasaan yang disamakan dengan api ini, wa nauhatu hadhil masaib, dan tangisan orang-orang yang terkena musibah, yusamma, itu disebut sebagai tazkiron, sebagai tazkir, peringatan atau ingatan. Wa i'lamul khalqi, dan meruakan makhluk. Kalau yang hakun keliru, ganti khalqi. Wa i'lamul khalqi, lan meruakan makhluk, wa itla'uhum, lan ningalakan makhluk, ala hadil asya'i ing atase ikilah pira-pira suwici-wici, wa tanbihihim, lan ngilingaken makhluk, khalqi atau makhluk, ala tafsirihim ing atase pepekone khalqi, wa tafritihim, lan tegese pepekone khalqi, wa tabsirihim, lan merohakan khalqi, bi uyubi anfusihim, kelawan pira-pira cacate awak ya khalqi, litamassa, sebab yen to ngenani
hararatu hadhihi niron apa panase ikilah perasaan ngang koyok geni. Perasaan ngang koyok geni ahlal majlisi ing ahline wong kang lungguh. Wa tujzi'ahum lan ngaketaken ahli majlis tilkal masaibu apa mengkono pira-pira musibah liyatadaraku supaya nyusuli sapa khalqi al umura ing umur al madhiya kang wis lewat biqadri taqati kelawan kira-kira sak kuwate wa yatahassaru lan longso sapa khalqi alal ayyamil khaliyah yang ngatasi pira-pira dina al khaliyati kang persepen fi ghairi taatillahi taala ing dalam liyane taat maring Allah. Wa hadhil jumlatu wa hadhihi iku utawe khabar dari depan iku utawe ikilah jumlah ala hadza tariq ing atase ikilah dalan yusamma iku den arani apa tariq wa'dzan ing pitutur kama law ra'aita kaya keterangan atau kaya perkara law ra'aita lamun ningali sapa sira anna saila ing sak temene bah kot hajama iku teman-teman teko ngaget apa sail ala dari ahadin ing atase omahe wong suwiji wa kana lan ono sapa ahad huwa iya ahad wa ahluhu lan keluargai ahad fiha iku ing dalam dar fatakulu moko ngucap sapa sira al hadzarah wattiyasira kelawan wedi temenan firru melayu sira minas saili saking ngebah wa hal yastahilan ono to kepingin kolbuka upwati sira fi hadhil halati ing dalam ikilah tingkah antuh biro ing yen to ngabari sira sahibat dari ing wong kang anduwene omah
Khabaraka kelawan ngabari sira bitakallufil ibarat kelawan merti-merti ibarat, kelawan merti-merti piro-piro ibarat. Wan nukatilan piro-piro faidah kang lembut, wan nukatilan piro-piro faidah kang lembut, wal isyarat lan piro-piro isyarat. Fala tashtahi moko ora kepingin sapa sira, moko ora kepingin sapa sira albatta tahale babar pisan fakadzalika moko iku kaya mengkono fala tashtahi maka iku kaya fala tashtahi halul wa'idhi utawe tingkae wong kang mituturi, utawe tingkae wong kang mituturi. Fayam bagi maka sayukjo ayyajtani baha ing yanto ngedoi ibarat ila akhirih, ing yanto ngedoi ibarat ila akhirih. Wa i'lamul khulqi dan juga memberitahukan kepada manusia. Kan namanya di dalam ceramah. Jadi di sini selembar ini menerangkan tentang orang yang ceramah, tentang penceramah. Wa i'lamul khalqi tentunya sebagai muballigh, orang yang menyampaikan mau'izah hasanah. Itu kan tujuannya wa i'lamul khalqi, untuk memberitahukan atau mengumumkan kepada manusia. Kan hitopnya seperti itu, ya, mengajak manusia agar berbuat baik dan melarang manusia untuk berbuat yang tidak baik. Wa itla'uhum dan memperlihatkan kepada manusia ala hadhil asya, terhadap sesuatu yang telah diterangkan di atas, yaitu menerangkan tentang akhirat dan seperti itu, menerangkan tentang akhirat, tentang huru-hara kiamat, tentang keadaan ketika nyawanya mau diambil, apakah mampu menjawab pertanyaan mungkar nakir dan seterusnya. Wa tanbihuhum juga mengingatkan ala taksirihim, terhadap kecerobohan manusia dalam beribadah kepada Allah. Wa tafrid. Wa tabsirihim bi uyubi anfusihim, dan juga menampilkan aib-aib manusia yang lain. Tujuannya litamassaha hararatu hadhin niron, sehingga terjadilah yang disebut sebagai panasnya perasaan yang diserupakan dengan api. Jadi untuk mengajak manusia agar gampang mencerna apa yang disampaikan, harus menyinggung aib-aib manusia yang lain. Jadi ini kan sering kita dengarkan, atau misalnya kita ketika berbicara dengan teman kan seperti itu, untuk memotivasi kita agar berbuat baik. Biasanya paling ampuh kepada kita jika diceritakan orang-orang yang telah gagal disebabkan hal-hal tertentu, sehingga kita merasa mempunyai cerminan, kalau saya melakukan seperti itu maka akan terjadi seperti yang dialami oleh orang tersebut. Jadi di sini disebut membuka aib orang lain dikatakan sebagai panasnya perasaan yang diserupakan dengan api. Ahlal majlis wa tujazzi'ahum tilkal masaib, dan menerangkan juga tentang beberapa musibah yang dialami oleh manusia. Apa tujuannya? Liyatadarakul umurah, agar dia bisa memperbaiki sisa-sisa umurnya yang telah berlalu, biqudrit taqati, dengan kadar kekuatannya.
Wa yatahassaru 'alal ayyamil khaliyah fi ghairi ta'atillahi ta'ala, dan merasa cemas atau menyesal terhadap hari-hari yang telah berlalu tanpa beribadah kepada Allah. Jadi umurnya terbuang sia-sia, merasa apa gitu, kastah. Wa hadhil jumlah ala hadzal tariq. Golongan-golongan yang telah disebutkan ini masuk dalam kategori wa'zon, masuk dalam kategori mau'izah, memberikan apa, pituturan. Kalau yang tazkir sudah di atas, kalau yang mau'izah ya ini, yaitu memberitahukan kepada manusia, memperlihatkan, memberitahukan terhadap kecerobohan dalam beribadah, tafrid, tafsir terhadap yang lain. Itu namanya wa'zan atau wa'id, orang yang memberikan ceramah. Ini contohnya, kama law ra'aita an-nasaila, seperti jika kamu melihat banjir, qad hajama ala dari ahadin, banjir tersebut, banjir bandang, datang mengarah kepada rumah seseorang, datang menerjang rumah seseorang, wa kana huwa wa ahlu fiha, sedangkan orang tersebut dan keluarganya berada dalam rumah tersebut. Kamu menyaksikan, sedangkan orang yang ada di rumah tak oneng jauh pada banjir. Ini diserupakan sebagai orang yang memberikan mau'izah, orang yang tukang wa'iz, yang memberikan pencerahan, memberikan nasihat. Itu diserupakan ketika orang yang memberikan nasihat serupa dengan orang yang melihat banjir. Banjir tersebut menerjang rumah seseorang, banjir bandang tiba-tiba. Fatakulu, maka si wa'id tadi, orang yang melihat banjir tadi kan berkata, al-hadar, al-hadar, bahaya, bahaya. Nah, seperti itu. Firru minasai, larilah kalian dari banjir tersebut. Pon, ini yang harus dikatakan. Wa hal yastahi qalbuka fi hadhil halan tukhbira sahibad dar khairaka bitakallufil ibarat? Apakah hatimu masih berkeinginan di dalam keadaan yang seperti ini, banjir sudah sekian detik akan sampai, apakah hatimu masih ingin untuk memberikan kabar kepada yang memiliki rumah menggunakan kabar yang ibarat, mempersulit kata-kata? Ini diserupakan gitu. Jadi nika langsung ke intinya. Kalau ikut di sini intinya dalam yang tadi dimakna itu, Nabi memberikan mau'izah langsung ke inti. Sini kalian. Tak usah misalnya menerangkan tentang sholat. Itu saya terangkan kadang masalah surga. Surga diterangkan sejam. Kemudian surga kasa berjejer dengan neraka, misalnya neraka itu seperti ini sejam. Dekik tinggal marek lah. Untuk masuk surga ini, kuncinya adalah sholat. Misalkan seperti itu. Lah ini yang harus dihindari menurut yang kita maknai tadi. Jadi lah karena sesuai masyarakat lagi. Jadi langsung ke inti naslin. Badan banjir nih kagana. Masa kampian sebagai penceramah misalnya. Ngetela banjir, ningali banjir, buru ke rumah orang. Sampai nerangkin banjir nih ngakui bahasa tak langsung buru-buru henten. Lambok nih pak bodoh banjir. Misalnya. Banjir nikah kita pandang bulu. Kapan kedung lebat banjir bandang nikah maka pone persen apa saya lebatin. Dia mungkin nikah berbanjir kantung arah ke campur nembian. Kita ada roman kena. Enaknya banjir kan seperti itu. Banjir lebar ada pak. Sampai tak langsung ke intina. Ki ngangkui bahasa ibarat isyarat kan seperti itu. Apa? Langsung bon atuan. Bahaya bodoh banjir buru-buru. Nah, kan seperti itu intinya. Tapi kan kadang permintaan pasar kan lain, permintaan masyarakat kan lain. Kan kadang kita sebagai masyarakat membeli langsung ceramah ke intin kan bekseng kaki ya. Jadi kan harus ada sedikit sela-sela humor, sela-sela cerita kan seperti itu.
Tapi kalau ikut yang ini harus ke intin. Jadi kapan tak ceramah, misalnya sholat nih kan langsung sini. Orang yang mesti sholat langsung. Harus lagi sini. Jadi mungkin juga tergantung permintaan pasar. Muntah seni kamu bah langsung ke intin bah kita apa aja mau beli. Dan itu yang ditimbang. Jadi bah orang tak ngundang-undang ceramah, ngundang acara lain. Kalau kok nak yang menurutkan senikah. Tapi kalau ikut panduan ini itu harus ke intinya. Makanya di sini dicontohkan sebagai orang yang melihat banjir. Apakah hatimu masih ingin di dalam keadaan yang seperti itu gentingnya? Kamu masih mementingkan merepotkan ibarat-ibarat dan faidah-faidah yang lembut dan isyarah-isyarah. Maka fala tastahi albattata, maka sudah pasti hatimu tidak ingin seperti itu. Pakun terus langsung kepada banjir. Beniki cerita masalah banjir, cerita apa, seperti itu. Fakadzalika halul wa'id, maka seperti itulah keadaan orang yang memberikan nasihat. Harus langsung ngena ke intinya. Fayam bagi ayyajtanibaha. Wal qaslatu tsaniyatu tawe pekerti kang nomor loro. Wal qaslatu tsaniyatu tawe pekerti kang nomor loro alla takuna iku yen to ora ono sapa sira. Iku yen to ora ono himmatukah apa? Apa tujuan sira? Fi wa'dika ing dalam nasihat sira. Ing dalam nasihat sira ayyan ara ing yen to ing yang to gawe ing yang to gawe swara tangis al khalqu sapa makhluk fi majlisika ing dalam majlis sira fi majlisika ing dalam majlis sira au yudhiru ana ta utawa mertelaaken sira al wajdah ing rasa demen kang banget wa yasyukku lan nyuwek-nyuwek sapa khalqu lan nyuwek-nyuwek sapa khalqu asyaba ing pira-pira dodot lan nyuwek-nyuwek sapa khalqu asyaba ing pira-pira dodot liyuqala sebab dan ucapaken nikmal majlisu nikma iku sak bagus-baguse iku sak bagus-baguse al majlisu apa majlis hadza utawa iki li'anna kullahu krana setuhune saben-saben mazkur krana satune saben-saben atau sekabehane mazkur mailun iku condong lid dunya maring dunya wa huwa lan utawe kulun yatawalladu iku mana apa kulun minal ghaflati saking lali. Bal bagi balik sayukjo ayyakuna apa yen to ono azmuka ayyakuna ing yen to ono azmuka apa sejo sira wa himmatuka lan tujuan sira anta dakwa ing yen to ngajak sira annasa ing menungso minad dunya saking dunya ilal akhirati maring akhirat wa minal maksiyati lan saking maksiat ila taati maring taat wa minal hirsi lan saking
demen dunya lan saking demen dunya ila zuhdi maring zuhud wa minal bukhli lan saking medhit ila sakhai maring loman wa minasyakilan saking mamang wa minasyakilan saking mamang ilal yakini maring yakin wa minal ghaflati lan saking lali ilal yaqzati maring iling ilal yaqzati maring iling wa minal gururi lan saking kebujuk ila taqwa maring taqwa wa tuhabbiba lan demenaken sira wa tuhabbiba lan demenaken sira ilaihi maring nas al akhirata ing akhirat wa tubaghidalan nyengitaken sira lan nyengitaken sira ilaihi maring nas ad-dunya ing dunya wa tu'allimahum lan meruakan sira ing nas lan meruakan sira ing nas ilmal ibadati ing ilmune ibadah ing ilmune ibadah wa zuhdi lan zuhud wala tugirrahum lan ora pucuk sapa sira ing nas bi karamillahi ta'ala kelawan lumoe Allah kelawan lumoe Allah azza wa jalla wa rahmatih li'anna al-ghaliba krana setuhune kang kaprah fi tibaihim ing dalam pira-pira wateke nas ing dalam pira-pira wateke nas az-zaigu iku nyeleweng an manhajis syar'i saking dalane syariat wasa'yu utawi tumandang bukan mubtada, ini tetap atof wasa'yu lan tumandang fima ing dalem barang la yarda kang ora ridho Allah sapa Allah bihi kelawan ma wal isti'tsaru lan menganggoni bil akhlaqi kelawan akhlak ar-radiyati kang olo yang kedua tadi kan yang pertama, jika kamu sudah terlanjur menjadi juru nasihat kan harus menjauhi dua perkara, diterangkan seperti itu. Yang pertama tadi itu. Yang kedua adalah alla takuna himmatuka fi wa'dika ayyan aral khalqu fi majlisik. Kamu tidak harus, tujuanmu itu tidak harus di dalam memberikan nasihat membuat tangisannya manusia fi majlisika di dalam majelis kamu. Dilarang menampilkan tangisan ketika kamu berada di dalam majelisnya. Au yudhirul wajidah, atau memperlihatkan perasaan cinta kepada audiensnya, kepada mustami' dan mustami'atnya. Wa yashukku siyab liyaqal, dan bahkan sampai
menarik-narik baju hingga sobek. Kemudian berkata, nikmal majlisu hadza. Paling baiknya majlis adalah majlis ini. Akan seperti itu. Karena apa? Karena di dalamnya majlis itu isinya adalah menangis kepada Allah. Isinya juga sehingga karena ada tangisan di dalamnya, para muhibbinnya itu merasa wajdah, cinta kepada hal tersebut, sehingga di dalam tangisan sampai menyobek-nyobek baju. Ini kan memang perempuan zaman dulu seperti itu. Makanya Nabi melarang perempuan itu untuk mengantarkan jenazah sampai ke kuburan. Karena di masa itu perempuan kalau nangis sampai kelampin ke amin kayak kasus dulu carek kape. Nanti bola nangis tak nemu apa kelampin kayak care. Bola mulai bodoh kape kelampin banyak ngekek kelampin ganjan. Jadi kebiasaan perempuan di masa Rasulullah seperti itu. Kemungkinan di masa muallif juga seperti itu. Itu karena saking nangis, saking terharunya, mungkin sampai terbawa suasana hingga menyobek-nyobek baju. Itu harus dihindari. Tangisan-tangisan yang seperti itu di dalam majelis harus dihindari. Menurut kitab ini ya, bukan menurut saya. Menurut kitab ini. Agar supaya dikatakan nikmat majlisu hadza. Paling baiknya majelis adalah majelis ini. Karena di dalamnya mengingatkan kepada Allah sehingga menangis, menimbulkan tangisan. Sedangkan majelis yang lain itu kan sobung senangis, bahkan geleen misalnya. Kenapa hal itu dilarang oleh Imam Ghazali? Li'anna kullahu mailun lid-dunya, karena kesemuanya hal itu condong kepada dunia masih. Tidak murni karena Allah. Ada kecondongan dunia agar bisa jadi jamaahnya biar bertambah banyak misalnya. Karena di dalamnya untuk ingat kepada Allah, masuk ke majelis sana misalnya. Karena di situ pasti kamu menangis misalnya. Wahua, sedangkan perbuatan tadi yang termasuk ada unsur duniawi di dalamnya, yatawalladu minal ghaflah. Itu akan melahirkan sifat kelalaian. Bal yang bagi, bahkan seharusnya ayyakuna azmuka, bahkan seharusnya tujuan dan maksudmu itu antat nas ketika mengajak manusia itu tujuannya minad dunya ilal akhirah, mengajak dari dunia menuju akhirat. Wa minal maksiat ila ta'at, mengajak orang-orang yang bermaksiat kepada ketaatan. Wa minal hirs ila zuhdi, mengajak orang-orang yang cinta pada dunia kepada kezuhudan. Kemudian dari pelit ke loman, ke lampe, dari ragu kepada yakin, dari lalai kepada ingat, dari tertipu kepada takwa. Harusnya ya seperti itu. Tapi bukan berarti ketika misalnya kita melihat di video-video misalnya ada ulama yang ceramah sehingga banyak yang menangis, itu tidak salah juga, justru itu yang baik. Karena di era kemungkinan besar di era Imam Ghazali ngarang ini, kemungkinan memang abd hamba pada waktu itu sering nangis di malam hari ketika beribadah kepada Allah, sehingga di sini dilarang nangis di majelis. Karena masih ada unsur duniawi. Mun semangkin kan jarang hamba yang beribadah kepada Allah misalnya di rumahnya yang nangis kepada Allah kan jarang. Misalnya. Sehingga makanya banyak ulama yang biasanya ketika menerangkan pembawaannya dari hati, menerangkan tentang akhirat seperti ini, sehingga jemaahnya nangis semua. Setiap pun yang salah itu justru yang bagus, karena ketika pulang mereka tak kira nangis, Abu Ajeng tak kira nangis, Abu Ajeng ingat kadang sebarang, tak ingat ketusan. Ketika hadir ke majelis bisa nangis, bisa merenungi dosanya, itu bagus juga. Karena kemungkinan di masa muallif ini orang menangis itu biasa ketika beribadah kepada Allah, ingat ketusan nangis. Makanya Imam Ghazali di sini melarang nangis di majelis. Kenapa? Karena masih ada unsur duniawinya. Ada mailun lid dunya. Ya mungkin tak bisa nangis sejempuk kena. Ingat ketusa tak nangis. Apa aja bela ngakas lagi.
dari kamu sebisa nangis. Kalau sekiranya bisa nangis untuk ingat dosa hadir di majelis para ulama, ya hadir. Itu kan menunjukkan betapa keraskan hati kita sehingga tidak bisa layin, tidak bisa lunak ketika ingat dosa. Menurut yang selunak ini kegembang nangis. Maca selawat nangis kerong ke Rasulullah. Maca Al-Quran nangis enggak kesaksian enggak keseksaan neraka, enggak ancam Allah. Kan seperti itu. Nah, untuk mereka yang biasa nangis sendirian, kayak di masa Imam Ghazali, nangis di majelis itu dilarang karena ada mailun lid dunyanya, sudah tidak ikhlas karena Allah. Itu loh. Timun mangken ya tuh. Kalau memang ada penceramah yang bisa kita ingat kepada dosa sehingga kita nangis, ya harus hadir. Seperti itu. Juga wa tuhabbiba ilaihimul akhirah, membuat mereka cinta kepada akhirat dan membuat mereka itu benci kepada dunia. Dan juga memberikan ilmu kepada mereka, ilmu-ilmu ibadah, wasuhdi, dan juga ilmu zuhud. Wala tughirhum, dan jangan kalian tipu mereka dengan sifat mulianya Allah, dengan sifat lomannya Allah. Kenapa? Li'annal ghaliba fi tibaihim, karena secara biasa tabiat mereka para manusia itu sifatnya zail, nyeleweng, an manhajis syar'i, dari jalan syara. Ini yang penting. Kan memang Allah itu rahmatnya luas, kurnianya Allah sangat luas. Nah, di dalam metode penceramah ini tidak dipakai, nggak usah dipakai. Tapi rahmat pangeran misalnya, lo mana pangeran ini kera aja bu, tetapi bada misalnya. Seorang misalnya orang yang banyak melakukan dosa, kemudian karena melakukan hal sepele yang bernilai ibadah sama Allah dimasukkan ke neraka, ke surga misalnya. Itu ya sifat karomnya Allah, sifat mulianya Allah, itu tidak dipakai, kata musannif seperti itu. Jangan dipakai, jangan menipu mereka dengan sifat mulianya Allah, karena tabiat mereka itu tabiatnya nyeleweng orangnya. Jadi menepri bisa sampean ngebola cek men sifat lomanya Allah besar, rahmatnya Allah besar. Maka tak keburu orang untuk beribadah. Aduh mak ke ibadah tak ada ya beli sepengiran cek rajinnya. Kan seperti itu, kan masuk akal juga. Jangan memakai konsep rahmat Allah besar, sifat lomanya Allah banyak. Jangan pakai konsep seperti itu. Karena biasanya tabiatnya manusia itu seneng nyeleweng dari jalan-jalan syariat. Jadi karena pun oning zaman belas pengiran raja, maka ki ngelakoni deng bareng, deng sebarang bang. Tadi belas pengiran raja. Misalnya ada cerita orang-orang yang perempuan-perempuan yang pezina, dan ada lumrah cerita tasawuf itu bisa masuk surga gara-gara memberikan air minum anjing. Lah itu sekarangan itu disalah artikan. Aduh cek senok bisa masuk surga. Itu cerita agar kita hati-hati. Cek wak senok ala ko ngak kasebai gara-gara apa rengi enoman anjing bisa masuk surga. Bukan berarti kita misalnya aduh udah bagus cara yang bagus pada neraka. Ya no apa malah hinareng coba cara yang coba bisa masuk surga gara-gara minumin anjing. Itu memberikan tanbih kepada kita, sebaik apapun kita bisa saja kita tergelincir, dan seburuk apapun manusia kita jangan meremehkannya. Itu bukan konsep untuk kita, tapi konsep kita untuk melihat orang lain yang melakukan kejelekan. Nah, kan seperti itu. Karena tabiat manusia itu rata-rata nyeleweng, seneng nyeleweng. Wasa'yu fima la yardullah ta'ala bih. Dan memperingati mereka terhadap apa-apa yang tidak diridhoi oleh Allah. Dan juga walisaru bil akhlaqir radhiyah. Fa'alki mukon nifakan sira fi qulubihim ing dalam piro-piro ati nas. Fi qulubihim ing dalam piro-piro ati nas ar-ru'ba ing wedi. Warawihum lan meten-meteni sira ing nas. Lan meten-meteni sira ing nas wa hadzirhum lan
lan akon ngati-ngatiyo sira ing nas lan akon ngati-ngatiyo sira ing nas amma saking barang yastakbiluna kang padha ngadep sapa nas ing ma minal makhawifi saking pira-pira perkara kang den wedeni wala allalan menawa-nawa sifati batinihim pira-pira sifate batine nas tatagayyaru dadi owah apa sifat wa muamalat zahirihim lan muamalae zahirin nas lan muamalae zahirin nas tatabaddalu iku dadi keganten apa muamalah wa yatadzaharu lan padha ketingal sapa nas al hirsa ing luba warrugbatalan demen fit taati ing dalem taat warruju alan bali anil maksiyati saking maksiat wa hadzalan utawi iki mazkur tariqul wa'zi iku dalane mituturi wan nasihati lan nasihat wa kullu wa'dzin lan utawi saben-saben pitutur lan utawi saben-saben pitutur layakunu iku ora ana apa wa'zin hakadha kaya iki tariq fa huwa maka utawi kullu wa'dzin wa balun iku bilahi alaman kola ing atase wong kola kang ngucap sapa man wasami alan krungu sapa man bal bale kila den ucapakan innahu saat temene wa'id ghaulun Gaulun iku setan wa syaitonun lan tegese setan yazhabu kang lunga sapa gaul bil khalqi kelawan makhluk anit tariq saking dalan wa yuhlikuhum lan ngerusak sapa gul ing nas ing khalqi fayajibu maka wajib alaihi mengatase khalqi ayyafirru apa yento blayu sapa khalqi minhu saking wa'id li annama krono setuhune perkara yufsidu iku bakal ngerusak hadzal qail sapa ikilah wong kang ngucap min dinihim saking agamane khalqi la yastati'u iku ora kuwasa bimidlihi kelawan umpamane lawan sepadane asyaitonu sapa setan wa man lan utawi sapane wong kanat ono sapa man lan utawi sapane wong kanat ono lahu kadhe man yadun apa kekuasaan
wa qudratun lan kuwasa. Yajibu moko wajib alaihi ngatasi man ayunzilahu apa yen to mudhunaken sapa man hu ing hadzal wa'id hu ing hadzal wa'id hu ing hadzal wa'id an manabiril mawa'id saking pira-pira mimbare gon mituturi mafa'il isim makan wa yamna'ahu lan nyegah sapa man ing hadzal wa'id amma saking barang basyara kang nandangi sapa hadzal wa'id fa innahu moko sak temene man'u min jumlatil amri iku saking jumlahe al-amri merintah bil ma'ruf kelawan bagus wan nahi lan nyegah anil mungkar saking kemungkaran. Di sini dikatakan bahwasanya innahu orang yang memberikan nasihat tapi tidak sesuai kriteria di atas, tidak mengikuti kriteria di atas atau tidak sesuai sebagai tidak pantas misalnya menjadi seorang yang memberikan juru nasihat, itu diserupakan sama mu'allif diserupakan sebagai ghul, setan. Tapi kalau di kamus itu ghul itu bermakna hantu, sejenis-jenis gentayangan kasar. Jadi di sini diserupakan penceramah atau pemberi nasihat yang tidak sesuai dengan di atas, konteks di atas itu diserupakan sebagai hantu wa syaitonun dan setan. Yadhabu bil khalqi yang membawa manusia dari suatu jalan kebenaran wa yuhlikum dan merusak mereka. Fayajibu maka wajib alaihim bagi manusia ayyafirru minhu untuk lari dari orang tersebut li'anna ma yufsidu hadzal qail min dinihim karena hal itu yang disampaikan oleh si qail tadi, yang bicara tadi, yang memberikan nasihat tadi akan merusak terhadap agama. Yang mana la yastati'u bi mithlihi syaiton. Yang setan pun tidak bisa berperan sebagai orang tersebut, tak bisa. Tetih powernya hebatan sebagai penceramah. Kenapa? Karena gini logikanya. Kalau setan menjerumuskan manusia itu tung situng. Ngajak ria misalnya berhasil ngalih yang lain. Tapi kalau wa'id juru nasihat yang tidak sesuai standar misalnya tak layak sebagai nasihat, memberikan nasihat tak layak, justru mereka kan didengarkan oleh orang banyak. Yang disampaikan oleh dia adalah tentang sesuatu yang yadhabu bil khalqi anit thariq, justru mengeluarkan manusia dari jalan kebenaran. Jika kan audiens seberapa banyak kan itu juga akan tertarik. Maksudnya akan ditarik oleh orang tersebut. Makanya kalau ada juru penceramah yang seperti itu, juru nasihat yang seperti itu, ayyafirru min, buruh. Atau cegedingaki buruh. Li'anna ma yufsidu hadzal qail min dinihim, karena yang dikatakannya itu akan merusak terhadap agama manusia itu. Yang mana di dalam merusak agama itu la yastati'u bimithli syaiton, yang mana setan pun tidak mampu melakukan yang demikian. Ini kan sangat bahaya.
Makanya di sini diteruskan wa man kana lahu yadun, sedangkan barang siapa yang memiliki kekuasaan wa qudratun dan kekuatan, katakanlah misalnya kamu berpengaruh di tempat itu, katakanlah sebagai tokoh di tempat itu, misalnya jadi kepala desa atau caleg, misalnya ada tontonan yang seperti itu, ada tontonan nasihat yang nada-nadanya itu keluar dari jalan yang benar. Sedangkan kamu memiliki power, memiliki kekuatan dan kekuasaan di tempat tersebut, yajibu alaih. Wajib bagi orang tersebut ayyan zilahu an manabiril mawaid, menurunkan penceramah tadi dari mimbar. Paksa entaren turun. Iya. Muntahan di kekuatan lah, atau peles sampean. Muntahan di kekuatan lah. Tapi dengan catatan ya kelak kasah. Ceramahnya mengajak manusia untuk keluar dari jalan kebenaran. Dan barang siapa yang memiliki kekuatan dan kekuasaan maka wajib menurunkan orang tersebut an manabiril mawaid dari tempat dari mimbar tempat dia berceramah. Wa yamna'uhu amma bashar dan mencegah dari sesuatu yang mereka kerjakan, yang dia kerjakan. Kenapa wajib? Hukumnya wajib. Kata Imam Syafi'i bahkan wajib kan di sini teksnya yajibu. Fa innahu karena hal itu min jumlatil amri, nilainya juga amar ma'ruf nahi mungkar. Yang menurunkan si penceramah tadi, si pemberi nasihat tadi juga nilainya amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar hukumnya kang wajib. Makanya menurunkan si wa'id tadi dari mimbar itu juga hukumnya wajib. Wasalisu wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqihna wa qarabatina nafidina, rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi faqihna wa faqihna wa qarabatina nafidina, rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una بفاكهنا وفاكهنا وقراباتنا عزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.